Selamat siang pemirsa Lensa Tanggamus, hari ini Rabu 12 Januari 2022. Mengulas laporan terkait permasalahan sengketa tanah yang dialami oleh Bapak Kusir, Jejak Lensa bertandang secara langsung ke Pengadilan Negeri Tanggamus untuk mengkonfirmasi tentang permasalahan dan klarifikasi kejelasan terkait belum putusnya eksekusi secara resmi oleh pihak pengadilan. Ada apa, kenapa, dan bagaimana? Jejak Lensa melaporkan. Jadi kami juga sudah datang ke beberapa tokoh masyarakat, ke lokasi tempat tanah yang disengketakan. Maka yang akan kami tanyakan, apakah benar tanah itu pernah ditangani atau diadili di Pengadilan Negeri Kota Agung ini. Tanah atas nama penggugatnya itu Pak Bonasir dan tergugatnya Pak Supardi kalau nggak salah itu. Nah, jadi Pak, terkait dengan perkara yang Bapak tanyakan tadi itu, berdasarkan informasi yang kami terima Pak, dalam hal ini semua kita bisa cek di sistem informasi penelusuran perkara Pak namanya. SIPP itu orang umum pun kita semua bisa cek Pak, tinggal buka di SIPP PN Kota Agung, tinggal kita cari nama yang bersangkutan, nama siapa, mau perkara pidana, perkara perdata, itu semua ada di situ. Nah, berdasarkan data yang ada di situ, perkara atas nama Pak Kusir alias Bonasir dan Pak Supardi dan kawan-kawan ini kurang lebihnya itu sudah masuk sekitar 3 kali Pak. Yang pertama kalau saya tidak salah itu di tahun 2020 juga. Yang kedua yang ini yang Bapak tunjukkan ke saya ini perkara nomor 19 ini. Dan yang ketiga sekarang ada perkara bantahan Pak. Perkara bantahan diregistrasi dan kode bantahan terkait dengan proses eksekusinya. Nah untuk perkara yang pertama yang perkara nomor 19 ini putusannya sebagaimana sudah tertera di sini dengan pertimbangannya yang intinya sebagaimana termuat lah di sini Pak ya. Tidak perlu jelaskan terlalu panjang terhadap putusan ini. Nah terhadap tindak lanjut putusan ini pihak pemohon dalam hal ini Pak Kusir ya Pak ngomongnya? Iya. Yang mengajukan eksekusi? Yang mengajukan eksekusi. Pak Kusir ya, Pak Kusir selaku pihak yang di dalam perkara ini kan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap sebelumnya. Kemudian mengajukanlah permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kota Agung. Nah, terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan proses unmanning, kemudian penerbitan penetapan ketua pengadilan terkait dengan hal tersebut. Namun, seiring perjalanan waktu di tengah proses pelaksanaan eksekusi itu, masuklah perkara bantahan. Nah, ini sebenarnya perkara ini jenisnya adalah perlawanan atau verzet, dan verzet atau partis verzet. Nah, dalam hal ini pihak Pak Kusir dijadikan sebagai pihak terbantahnya. Oleh yang menjadi pembantah itu Pak Supardi ya. Dengan data yang diregister dengan register perkara 18 garing PDT titik BTH garing 2021 garing PNKOD. Perkara ini diregister pada tanggal Jumat 27 Agustus 2021. Nah, jadi pada saat di tengah pelaksanaan penindaklanjutan proses eksekusi terhadap putusan ini masuk untuk perkara BTH ini Pak. Dengan pembantahnya itu Pak Supardi yang sebelumnya di sini sebagai tergugat. Nah, kemudian sebagai terbantahnya itu Pak Kusir yang sebelumnya sebagai penggugat. Nah, oleh karenanya terhadap adanya hal ini maka ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan menangani perkara ini kembali dengan jenis perkara BTH tadi, perkara bantahan. Nah, setelah diperiksa berdasarkan pertimbangan Ketua Kota Agung dan juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan adanya perlawanan ini karena terhadap objek yang sedang dieksekusi ini, maka Ketua Pengadilan Agung, Ketua Kota Agung mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi sementara Pak. Sambil menunggu proses berjalannya pemeriksaan perkara ini. Nah, perkara ini sendiri saat ini berdasarkan data yang ada sudah masuk ke agendanya kesimpulan Pak. Artinya mungkin sekitar
1 dan 2 kali lagi tahapan, perkara ini akan diputuskan kembali oleh majelis hakim tersebut. Nah, kalau putusannya nanti apa, kami juga belum bisa tahu, Pak ya. Namun nanti berdasarkan putusan tersebutlah, itulah yang akan menjadi salah satunya pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses eksekusi tadi. Nah, jadi kalau misalnya dikabulkan, akan prosesnya seperti apa, atau kalau nanti ditolak, perkara bantahannya akan seperti apa. Nah, jadi proses eksekusi terhadap perkara nomor 19 ini masih menunggu proses pemeriksaan perkara bantahan ini. Bantahan. Mohon Pak, kalau umpamanya ternyata si penggugat si Pak Pardi ini dalam perkara bantahan ini dimenangkan, apakah akan menggugurkan putusan pengadilan yang ada enggak? Nah, itu kami belum bisa berkomentar lebih jauh, Pak, karena kaitan dengan hal itu kan saya juga sebagai hakim di sini, Pak. Kami terkait kode etik tidak boleh mengomentari putusan yang sedang berjalan, yang sudah berjalan ataupun akan berjalan, Pak ya. Nah, tapi secara umum nih saya beritahu, Pak, bahwa putusan terkait perkara bantahan itu kan sifatnya perlawanan terhadap putusan objek yang telah diputuskan sebelumnya. Nah, itulah yang nanti akan jadi dasar bagi ketua pengadilan untuk mengambil keputusan apakah nanti terhadap penetapan eksekusi itu dapat diteruskan atau tidak. Jika nanti ditolak perkara bantahannya misalnya, maka bisa jadi diteruskan. Tapi itu kembali lagi kewenangan kepada ketua pengadilan. Tapi apabila nanti dikabulkan, maka nanti akan dilihat proses seperti apa, akan dikaji terlebih dahulu seperti apa putusannya. Maka kita tidak bisa juga yang namanya dikabulkan, bisa dikabulkan seluruhnya juga, bisa dikabulkan sebagian. Atau kalau ditolak juga ditolaknya seperti apa, kita belum tahu kan. Atau bahkan bisa jadi nyatakan tidak dapat diterima, kita juga tidak tahu kan. Itu Pak. Cuma satu hal yang bisa saya pastikan, Pak. Kalau untuk pengadilan Kota Agung pasti akan bertindak sesuai dengan koridor hukum yang ada, Pak. Dan juga majelis hakim ya. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan perkara sebelumnya bisa saya pastikan itu memeriksa dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada intervensi dan tidak ada hal-hal apapun. Jadi semua didasarkan pada fakta persidangan, bukti-bukti yang disajikan. Jadi apapun keputusannya semua telah dimuat dan dituangkan di dalam putusan ini. Gitu. Jadi andai kata mungkin kita kadang melihat yang secara umum kok lama prosesnya, betul. Kok nggak dilaksanakan. Nah, itu kembali lagi kita pengadilan namanya hanya melayani masyarakat juga dari segi penegakan hukum. Nah, di sini kaitannya adalah kita terkendala ada prosedur juga, Pak. Semua ada prosedur, baik itu administratif, baik itu persidangan yang harus dilakukan. Begitu persidangan, Pak. Persidangan juga kita nggak bisa langsung periksa langsung putus gitu, nggak bisa. Atau periksa mana saksinya, nggak bisa. Di sidang pertama itu nanti ada mediasi dulu. Mediasi sampai berapa lama, kalau mediasinya gagal, baru lanjut pembuktian, nanti kan pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, sampai dengan kalau ada pemeriksaan setempat, lokasinya benar atau tidak, batas-batasnya mana, kemudian baru nanti kesimpulan dan putusan. Nah, setelah putusan juga belum selesai juga, Pak. Kedua belah pihak punya hak, baik itu penggugat maupun tergugat, ataupun turut tergugat, punya hak untuk mengajukan upaya hukum bagi para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan ini, putusan-putusan tersebut sesuai dengan jangka waktunya, tapi dalam hal ini perkara perdata 14 hari, Pak, ya. Upaya hukumnya ada upaya hukum banding yang pertama, Pak. Upaya hukum biasa, ada upaya hukum lagi namanya kasasi. Kalau putusan pengadilan tinggi tidak puas juga, bisa upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila kasasi juga nanti ternyata tidak puas juga, masih tersedia upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Nah, tapi sepanjang perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap dan apabila kaitannya nanti salah satu pihak dimenangkan dan mau mengajukan eksekusi, maka silahkan ajukan ke pengadilan. Kenapa diajukan eksekusi ini, Pak? Karena yang namanya eksekusi ini pelaksanaan perintah pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela. Makanya dilaksanakan melalui pengadilan, mekanisme jalur hukum. Nah, pengadilan juga tidak langsung, Pak, tidak langsung mengeksekusi, tapi dipelajari terlebih dahulu, bisa atau tidaknya dieksekusi. Kemudian setelah berkas administratifnya lengkap dan bisa dieksekusi, nanti ada tahapan lagi, Pak. Ada tahapan, apabila nanti proses tersebut telah disita, nanti bisa lanjut ke proses-proses selanjutnya. Nah, itu juga proses-proses itu nanti dimulai dengan unmanning, Pak. Unmanning itu untuk dipanggil para pihak, untuk
tegur lah bahasanya, diberikan teguran untuk pihak yang kalah mentaati putusan tersebut secara sukarela. Apabila sudah ditegur pengadilan juga masih belum melaksanakan secara sukarela, nanti akan dilanjutkan dengan proses eksekusi selanjutnya. Seperti itu Pak, orang lebih. Siap Pak. Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui segala bentuk informasi mengenai perkara jadwal persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Kota Agung, maka seluruh masyarakat bisa mengakses hal tersebut melalui laman website SIPP PN Kota Agung atau lengkapnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kota Agung. Nah, di situ tinggal klik dan dimasukkan nama atau pihak yang ingin diketahui oleh para pencari keadilan atau masyarakat umum untuk mengetahui sampai sejauh mana perkara tersebut, kalau misalnya sudah putusan, apa isi putusannya, dan semua akan tersaji di situ.